Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang insyaallah dibacakan di dalamnya firman-firman Allah, qaulullah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang muslim memiliki ghirah, semangat yang besar di dalam menyimak, mendengarkan, mempelajari firman Allah dan sunnah Rasulullah. Itulah ilmu agama. Sehingga para ulama salaf dahulu mengatakan, Al-Imam Az-Zahabi berkata, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah, kalam Allah, dan ilmu itu adalah qala Rasul, sabda Rasulullah. Itu yang disebut dengan masdarul talaqi, sumber pengambilan dasar ilmu dalam Islam. Sehingga lahirlah ilmu-ilmu yang lainnya, lahirlah ilmu tafsir, lahirlah ilmu hadis, ilmu aqidah. Maka sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya sehingga melahirkan cabang-cabang ilmu syar'i. Di antaranya adalah ilmu tauhid yang kita pelajari. Dan seseorang yang berilmu itu tidaklah banyak hafalannya. Maka para ulama salaf mengatakan al-ilmu laisa bikasratir riwayah. Ilmu itu, tanda orang yang berilmu itu bukanlah banyak riwayat yang dia hafal, Al-Quran yang dia kuasai. Namun ilmu itu intinya adalah innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu intinya adalah rasa takut kepada Allah. Sehingga para ulama itu dalam surah Fatir Allah berikan sifat innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah dari para hambanya adalah orang yang berilmu.
para ulama. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka barometer orang yang berilmu itu adalah semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, semakin dia merasakan pedihnya siksaan Allah. Itu Pak, itu tanda orang yang berilmu. Ketika dia berinteraksi dengan sesuatu yang Allah haramkan, ada rasa takut Pak. Kita melakukan yang haram, itu berarti itu tanda ilmu, berarti ilmunya bermanfaat. Tapi kalau ada orang yang berilmu Pak, ya maksiat jalan juga, nah ini tentu ilmunya dipertanyakan. Boleh jadi ilmu yang la yuntafa'u bihi, ilmu yang tidak bermanfaat. Maka yang kita minta itu apa Pak? Ilmu yang bermanfaat. Maka kemarin Pak kami lagi safar, pulang dari safar, silaturahim. Beda antara silaturahim dengan berkunjung. Kalau berkunjung itu ziarah, ziaratul ya asdiqa, berkunjung ke tempat asdiqa, sadiq, teman. Tapi kalau silaturahim itu, silah itu masdar kata wasalah, yasilu silatan. Silah itu artinya menyambung. Ar-rahim itu adalah ya keturunan, orang-orang yang memiliki garis keturunan dengan kita. Nah, itu maksud dengan silaturahim. Dia kalau ke tempat teman kita Pak, itu namanya bukan silaturahim, itu namanya ziarah, ziaratul asdiqa, ya itu. Tapi kalau silaturahim, misalkan bapak kita meninggal, punya adik, paman kita, itu ada hubungan rahim dengan ayah kita. Kita anak dari ayah kita, kita keluar dari rahim ibu kita, dan kita adalah dari keturunan ayah kita. Itu termasuk silaturahim. Jadi kami kemarin mengunjungi paman gitu. Tapi yang paling kita sedihkan Pak, subhanallah, di kampung itu Pak, Sumbar dulu dikenal dengan agamanya, sehingga ada falsafah di Minangkabau itu Pak, adat basandi syara basandi kitabullah. Sekarang Pak Minang ya sudah hilang, tinggal Kabau saja. Minangkabau, Minangnya sudah hilang kayaknya Pak, yang tinggal Kabaunya saja gitu. Nauzubillah min zalik. Apa tandanya Pak? Subhanallah Pak, ya musola ada, nggak ada orang yang azan. Terpaksa kami, ayo ya, bukan terpaksa, kita yang menggerakkan. Yang datang cuma 1-2, subhanallah, pada orang ramai Pak. Surah maghrib, surah isya, nggak ada orang, subhanallah. Padahal ada hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama, namun para ulama sebagian mensahihkan, seperti Imam An-Nawawi dan juga Syekh Albani. Dan dalam Sahih An-Nasai, Syekh Albani mensahihkan hadis ini, dan ulama yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Ma min salasatin fi qaryatin wala fi badwin la tuqamu fihim salatu illa qad istahwadha alaihim asyaitanu. Tidaklah 3 orang fi qaryatin, berada di sebuah kampung atau di sebuah badui itu artinya ya kampung kecil yang tersuruh, ya kampung yang di ujung gitu Pak, di Mudia kalau bahasa Minang Pak, kampung terpencil sekali ya gitu ya. Tidak ada 3 orang di situ, ada 3 orang ya minimal. La tuqamu fihimus salatu, tidak didirikan salat. Dalam riwayat yang lain la yu'adzinu, tidak ada yang azan gitu. Illa qad istahwadha 'alaihim syaitan, kecuali kampung itu, mereka yang ada di kampung itu sudah dikuasai oleh syaitan. Itu bukan kampung manusia lagi, itu kampung iblis, kampung syaitan. Itu bukan kata saya Pak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada satu kampung tidak ada azan Pak, ada masjid nggak ada azan di situ, maka itu kampung syaitan. Penghuninya manusia, tetapi manusia ya dari jenis syaitan. Syaitan ini, karena syaitan itu ada 2, ada syaitan dari golongan jin, ada syaitan dari golongan manusia. Sifat mereka itu sudah menyerupai syaitan. Nauzubillahi min zalik. Karena disebutkan dalam hadis yang juga disahihkan oleh para ulama, seandainya syaitan mendengarkan azan,
maka syaitan dari golongan jin itu akan lari terkencing-kencing, terkentut-kentut, lari terbirit-birit. Hadis ini disahihkan oleh sebagian para ulama. Itu yang membuat kita sedih, Pak, ya. Subhanallah, luar biasa, Pak. Pergi pula kami ke kampung, ke dusun, Pak, kemudian rupanya seperti itu juga. Ya, padahal ada orang di samping itu dikunci, malahan kami menyapa numpang sholat, ya Pak, musola kami kunci karena ustadznya pulang kampung. Subhanallah, ustadz pulang kampung, musola dikunci gitu. Itu real, Pak, ya. Itu cerita kita. Subhanallah, ini menunjukkan apa, Pak? Agama itu mulai luntur, ya. Pengamalan agama mulai luntur. Maka disitulah pentingnya ya kita menyebarkan dakwah ke kampung-kampung. Itu di kampung, di pedalaman, ini luar biasa. Jadi di pedalaman itu lebih parah lagi ternyata keadaannya daripada di kota. Subhanallah. Maka kita bersyukur, Pak, ya, hari ini kita masih Allah berikan hidayah untuk bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan kajian kita, masih ya pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab Tauhid, syarah ringkas terhadap kitab Tauhid, yang syarah ini, penjelasan ini ditulis oleh Syekh Dr. Saleh, ya, Al-Fauzan hafizahullah taala, kemudian matanya ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Masyarul muslimin, pada pembahasan yang lalu kita masuk pada dalil dari hadis, ya, dari hadis Ibnu Umar, masih bab tentang firman Allah dalam surah Al-A'raf 191 sampai 92. Itu judul babnya, firman Allah. Hadisnya sudah kita baca kemarin, namun kita ulang, ya, mungkin ya masih ada yang lupa, butuh kita murojaah kembali hadisnya, ya. Maka kita bacakan hadisnya. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Umar. Wa fi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di dalam hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Umar telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a rasahu min ar-ruku'i fi rak'atil akhirah min al-fajr. Ketika Rasul mengucapkan, ya, sami'a Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW mengucapkan ketika mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat yang terakhir dari sholat fajar. Nah, ini adalah diantara bentuk qunut nazilah yang pernah Nabi ucapkan, namun tidak setiap saat. Adapun hadis yang dipakai oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, ya, Syafi'iyah, ya, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan kunut pada salat, ya, pada salat fajar, salat subuh, hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggalkan dunia. Maka mayoritas ulama salaf, ini bukan ulama sekarang, Pak, ya, yang melemahkan hadisnya adalah para ulama salaf seperti Al-Imam Az-Zuhri, ya, rahimahullahu taala, dan ulama-ulama salaf ahli hadis yang lainnya, dan diikuti oleh ulama ahli hadis kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Nasir Al-Albani, kemudian Syekh Muqbil bin Wadi Al-Wadhi'i rahimahullahu taala. Ini banyak sekali, ya, ulama yang mayoritas kalau kunut dirutinkan setiap setelah subuh itu hadisnya lemah. Akan tetapi perlu kita catat, masalah kunut ini masalah, ya, masalah furu'iyah, artinya bukan masalah yang mana seseorang yang melakukannya langsung kita hukumi bukan ahlu sunnah. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena terjadi khilaf dalam menilai hadis, dan hadisnya adalah hadis yang mukhtalafun fihi, yang diperselisihkan. Maka dalam hal ini kita mengatakan yang rajih hadisnya lemah dan kunut tidak disyariatkan.
Ya, akan tapi orang yang melakukan kunut menurut kita salah. Namun salahnya kan bertingkat-tingkat, Pak. Ada salah dalam segi amaliyah, ada salah dari segi manhajiyah. Itu dibedakan, Pak. Tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dari segi amal langsung manhajnya keluar dari Ahlussunnah. Nah, itu enggak semua, Pak ya. Tidak bisa. Dan Imam Syafi'i beliau tidak salah, tidak berdosa. Kenapa? Karena beliau mujtahid. Ya. Kalau seorang mujtahid berijtihad, kalaupun salah tetap dapat satu pahala. Namun yang keliru, yang salah itu nanti adalah muqallid, ya, orang yang taklid kepada Imam Asy-Syafi'i tanpa ya meneliti, menelaah pendapat ulama yang lain. Nah, gitu. Pokoknya apa yang disampaikan Imam Syafi'i itu seperti Al-Quran, katanya. Benar semuanya. Imam Syafi'i tidak pernah salah. Imam Syafi'i ma'sum. Nah, ini yang keliru, yang salah. Karena Imam Syafi'i marah sekali, Pak. Sampai-sampai beliau mengatakan, jangan kalian taklid kepadaku, wala tuqalliduni. Jangan kalian taklid kepadaku, ya kan? Itu bisa Bapak baca di muqaddimah sifat salat Nabi, itu dibawakan oleh Imam Syekh Muhammad bin Nasir Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya sifat salat Nabi, muqaddimahnya, Pak. Itu beliau di situ menukilkan perkataan Imam 4 mazhab. Semuanya sepakat melarang taklid. Jadi tidak ada yang membolehkan taklid. Taklid itu boleh, kata ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inda darurah, kahali aklil maitah. Ya, ketika darurat, kondisinya seperti orang makan bangkai, Pak. Makan bangkai kapan diperbolehkan? Kapan, Bang? Apakah setiap saat? Enggak. Inda darurah, dalam keadaan emergensi, nggak ada yang dimakan lagi, Pak. Kalau nggak makan bangkai mati kita. Demikian jauh taklid. Memang kita udah tahu betul, ya. Kalau nggak taklid tidak beragama kita. Ini boleh dalam keadaan yang seperti. Tapi kalau seandainya dia mampu tidak bertaklid, ya, dia mampu bertanya tentang dalil, ya, maka hukum asalnya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu masalah kunut, ya. Jadi kunut, ya, dalilnya lemah dan tidak disyariatkan. Kalau kunut nazilah boleh, dan ini termasuk dalil kunut nazilah. Nazilah itu adalah sesuatu yang terjadi menimpa kaum muslimin itu. Dan asbab urut dari hadis ini ataupun asbab nuzul dari ayat ini, ya, dalam surah Al-Imran ayat 128 yang dijelaskan dalam hadis ini adalah ketika itu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, patah gigi beliau. Ya, patah gigi setelah gigi seri ini, Pak, ya, patah. Dan banyak para sahabat yang terbunuh ketika perang Uhud. Nah, siapa pemimpin kaum musyrikin ketika itu, Bapak Ibu? Pada perang Uhud? Iya, Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu memang Allah berikan kemenangan ketika masih kafir dan juga ketika setelah Islam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang seseorang itu memiliki keahlian masing-masing. Jadi kalau seandainya orang itu memang ahli di suatu bidang, terkadang Allah berikan dia kemenangan, keberhasilan atas keahlian yang dia miliki. Dan keahliannya tentu tidak serta-merta didapat begitu saja, enggak. Akan tetapi dia betul-betul mempelajarinya, betul-betul menekuninya. Sehingga kalau seandainya sesuatu tidak diserahkan kepada yang ahlinya, sehingga ketika masuk Islam diberikan oleh Rasulullah, ya, kepemimpinan dari segi strategi perang sebagai manajer dalam peperangan, ahli strategi dalam peperangan itu diberikan kepada Khalid bin Walid. Karena kalau seandainya, ya, seseorang itu diberikan suatu amanah namun dia tidak ahli di bidang itu, maka akan terjadi kerusakan. Nah, maka Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila disandarkan, diberikan, gitu, ya, suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, bukan orang yang memiliki ilmu di bidang itu, maka tunggulah kerusakan.
maka dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasul SAW memberikan amanah yang mengatur strategi perang di zamannya bukan kepada Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah tidak ahli di bidang itu, Pak. Namun kalau masalah hadis, tanyakan kepada Abu Hurairah, dia yang ahlinya. Maka Khalid bin Walid bahkan tidak pernah, saya sendiri ya, sependek ilmu saya belum pernah saya melihat ada hadis yang an Khalid bin Walid. Hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid saya belum pernah mendengarkan dia. Artinya apa? Karena beliau bukan di bidang itu, Pak. Maka seperti itu juga dalam kita bermasyarakat, membangun sekolah misalkan. Nah, kalau dalam hal mencari dana, jangan suruh ustadznya ya. Ini ustadz semua dia yang menguasai. Apakah dia ahli IT? Pernah nggak dia belajar tentang Microsoft ini itu ya? Dia cuma belajar hadis, belajar bahasa Arab di pondok. Nah, kasihkan kepada ikhwan yang kuliah jurusan IT itu. Karena dia bukan ahlinya, bukan dia yang ngatur-ngatur dalam masalah. Tapi kalau dalam masalah syariat, dalam masalah agama, tanyakan kepada ustadz, gitu. Tapi kalau masalah dunia ada ahlinya, kecuali ustadznya juga ngambil kuliah IT juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak ada pengetahuan tentang itu termasuk, Pak, dilarang itu. Makanya dalam membangun sekolah itu mesti ada sinergi ya, antara ustadz, antara ikhwan yang memang ahli di bidang itu. Maka insya Allah kalau berkolaborasi hal-hal itu, Pak ya, akan tercapai goal kita, tujuan kita dalam membuat suatu media pendidikan atau yang hal lainnya. Intinya diberikan kepada ahlinya. Kemudian masyarakat muslimin wal muslimat yang dimurati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis ini. Jadi Ibnu Umar mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku yang terakhir dari salat fajar ya. Doa beliau ya, doa yang beliau ucapkan, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ba'da ma yaqul, setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, setelah beliau mengucapkan itu sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mengabulkan ya orang yang memujinya, doa orang yang memujinya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana ini pada huruf yang dihafuz, ya Rabbana itu asalnya, namun dihafuz ya, yang artinya wahai Rabb kami, walakal hamdu, milikmulah segala pujian. Jadi ketika Rasul berdoa Allahumma al'an, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan, maka turunlah firman Allah surah Ali Imran 128 ini, laisa laka minal amri syai'un, bukan urusan engkau hal itu wahai Muhammad. Iya, karena laknat ini sesuatu yang besar ya, sesuatu yang memiliki makna yang sangat luar biasa. Apa arti laknat? Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan kemarin ya. Ai utud wa ab'id min rahmatika, itu artinya. Utud itu artinya jauhkan gitu ya. Sama ab'id juga. Jauhkan ya mereka min rahmatika, dari kasih sayangmu ya Allah. Jadi kalau seandainya bukan karena rahmat Allah, Pak, seseorang tidak bisa meraih surga Allah. Tidak ada manusia yang masuk surga bukan karena rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi Rasul pun tidak masuk surga karena amal, bukan. Amal kita sedikit, Pak, dibandingkan dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan. Nikmat air saja belum mampu sholat kita membayarnya, belum mampu puasa kita, zakat kita, tasbih kita, istighfar kita, ibadah-ibadah kita yang lain, sedekah kita untuk membayar nikmat air saja. Kalau ada air, bagaimana kira-kira, Pak? Mati kita. Karena manusia ini 70% dalam tubuhnya itu air. Bahkan dunia ini secara keseluruhan planet bumi ini, maka 70% planet bumi ini mengandung air. Coba kalau Allah tahan air itu, Pak, ya kan? H2O itu Allah tahan itu ya, oksigen Allah hilangkan, mati kita semua, Pak. Hidrogen gak dekati lagi, Allah hilangkan kan, gitu kan, ya kan?
mati kita semuanya, nggak mampu amal kita. Makanya dalam Sahih Al-Bukhari ya, Rasulullah menegaskan kepada sahabatnya, menanamkan akidah ini kepada sahabatnya, la yadkhulul jannata ahadukum, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian masuk surga dengan karena amalannya. Karena maknanya sababiah, disebabkan oleh amalan. Enggak ada, Pak. Kemudian sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Termasuk engkau juga wahai Rasulullah?" "Na'am, bala, wala ana." Demikian juga aku. Aku masuk surga bukan karena amalku, kata Rasul. Illa ayyatahammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi. Kecuali yang membuat kita masuk surga itu adalah Allah curahkan keutamaan dan rahmat dari sisi Allah kepada kita. Itu yang membuat orang masuk surga, Pak. Nah, ini bahaya ini, doa la'nan ini. Allahumma la'an itu artinya Allahumma utrud wa ab'id. Ya Allah, jauhkan si fulan dari rahmatmu. Subhanallah. Nah, sehingga turun ayat ini. Yang maksud dari ayat ini yang akan kita jelaskan. Apa makna global dari ayat ini? Itu, Pak. Dan dari hadis ini juga. Qala syarihu hafizahullah ta'ala, berkata pensyarah yang semoga dijaga oleh Allah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadisi. Makna global dari hadis yang kita bacakan tadi. Apa makna secara global dari hadis tersebut? Kata beliau, yukhbiru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar mengkabarkan, yang semoga Allah ridhoi beliau dan ayahnya, mereka berdoa, annahu, bahwasanya Abdullah bin Umar sami'a Rasulullah, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yad'u fi salati, berdoa di dalam salat, ala ashkhasin muayyanina, mendoakan keburukan terhadap ya individu atau person tertentu, minal kufar, dari orang-orang kafir, adauhu ya yauma'ud, yang mana orang kafir itu telah memberikan gangguan, telah mencelakakannya, yakni mencelakakan Rasulullah yauma Uhud, pada perang Uhud. Fa'atabahu Allah biqawli, kemudian Allah menyanggah secara terhormat. Itu mana ataba yu'atibu, itu artinya menyanggah. Jadi Allah luruskan Rasulullah. Ini menunjukkan apa, Pak? Rasul saja pernah salah. Namun kelebihannya, Pak, kalau Rasul salah langsung Allah luruskan. Nah, kalau awak salah kan enggak, Pak ya. Kalau bukan kita yang sadar itu, kembali kepada Allah. Karena kita tidak dimaksumkan oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah dari dosa dan kesalahan. Kalau Rasul enggak, Rasul itu maksum. Kalaupun Rasul lupa, khilaf, keliru, langsung ditegur oleh Allah. Di antaranya ini. Jadi doa laknat yang dibawa oleh Rasul itu, yang disampaikan oleh Nabi, kurang tepat dalam keadaan itu. Ya. Kemudian turunlah firman Allah, laisa laka minal amri, bukan urusan engkau wahai Muhammad, itu maksudnya. Perkara laknat melaknat itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa taballahu alaihim, akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang didoakan laknat oleh Rasulullah itu, Allah terima taubat mereka, bertobat mereka di akhir hayatnya. Fa'amanu billahi wa rasulih, kemudian ketiga orang ini tiga orang nih, Pak ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya di akhir hayatnya. Siapa tiga orang ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini disebutkan dalam kitab ini ya, kitab Al-Qaulul Mufid ini oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin ya. Jadi ketiga orang ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Safwan bin Umayyah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Suhail ibni Amr. Kemudian yang ketiga Al-Harith ibnu Hisham.
Ya, 3 orang ini. Sofwan bin Umayyah, kemudian Suhail bin Amr, dan Al-Harith ibn Hisham. Nah, kemudian ketiga orang ini di akhir hayatnya masuk Islam. Ya, 3 orang yang bejat, 3 orang yang sebagai pelopor perang Uhud ini dari kalangan kaum musyrikin. Nah, jadi ketika ya di akhir hayatnya ketiga orang ini masuk Islam. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apa? Sehingga ini menunjukkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwa hidayah taufik itu bukan di tangan manusia, termasuk Rasul. Ya, sehingga ketika meninggal Abu Thalib, ya, turun firman Allah, Pak. Ketika meninggal Abu Thalib, paman Rasul tercinta itu, turun firman Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, tidak mampu memberikan hidayah taufik man ahbabta, siapa yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah taufik bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga hidayah itu ada 2. Ada berapa, Pak? Ada 2. Ada namanya hidayatul bayani wal irsyad, hidayah petunjuk berupa penjelasan Al-Quran. Al-Quran ini hidayah nih, Pak. Namun namanya hidayah berupa penjelasan dan bimbingan irsyad. Ini bisa dalam ayat yang lain Allah mengatakan innaka la tahdi, la-nya pendek. Ini memberikan makna taukid. La tahdi, pendek la-nya. Ini kalau dibaca panjang beda maknanya. Innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar bisa ya mengajak kepada hidayah, ya, kepada jalan yang lurus. Maka hidayah di situ maknanya ulama tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan hidayatul bayan wal irsyad, berupa menyampaikan ayat Al-Quran. Kita juga bisa, ayolah sholat, Pak, berarti kita sedang memberikan hidayah penjelasan itu. Allah mengatakan apa? Aqimis sholata. Allah menyuruh kita untuk mendirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Berarti kita sedang memberikan hidayah al-bayan wal irsyad. Tapi ketika orang itu melaksanakannya, itu bukan karena kita. Itu karena siapa? Karena Allah. Allah berikan dia hidayah taufik. Kalau ilmu itu namanya hidayah penjelasan, ilmu agama ini. Tapi mengamalkan ilmu itu bukan karena kita orang mengamalkan. Oh, kalau bukan karena saya berdakwah, Bapak tentu nggak kenal masalah, itu salah, Pak. Ya kan? Karena yang membuat dia mau mengikuti penjelasan kita itu Allah. Makanya Rasulullah sangat menekankan, sering kami sampaikan, Pak, ketika perang Khandaq, ya. Ketika perang Khandaq itu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, laulallahu, kalaulah bukan karena Allah, ma shallaina wa ma sumna. Kita tidak akan bisa sholat hari ini dan kita tidak akan bisa berpuasa. Karena yang membuat kita bisa melaksanakan sholat, yang membuat kita bisa berpuasa, itu murni karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka mengenai hidayah taufik, laisa laka minal amri syai'un, kata Allah. Engkau tidak punya bagian dalam hal itu sedikit pun, Muhammad. Itu mutlak milik Allah. Sehingga ketiga orang ini, Pak, didengkot kafir Quraisy ini, siapa At-Tadari namanya? Iya. Yang kedua? Iya. Dicatat ya, ya. Iya. Siapa, Bang Ijal? Iya, yang pertama Sofwan bin Umayyah. Yang kedua ya Suhail bin Amr. Yang ketiga Al-Harith bin Hisham, ya. Sofwan bin Umayyah, kemudian Suhail, ya, bin Amr, ya, bukan Umar, Amr, ya. Kemudian yang ketiga Al-Harith bin Hisham. 3 orang ini, Pak. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dalam syarahnya ini beliau mengatakan
ini sudah. Wa qad aslama haula'i salasatu, dan sungguh telah masuk Islam mereka yang 3 orang itu, Pak. Wa hasuna islamuhum, dan Islam mereka menjadi baik, radhiyallahu anhum, ya, semoga Allah meridhai, Allah ridho atas mereka. Fata'ammalil ana annal adawata qad tanqalibu wilayatan, maka perhatikan, kata beliau, sekarang ya, permusuhan ini luar biasa, permusuhan 3 orang ini ya, sebelumnya kepada Rasulullah, namun ya musuh bisa menjadi wilayah, menjadi teman baik, ya. Kenapa, Pak? Ya, karena ya hati seseorang itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Makanya Imam Ibnu Utsaimin mengatakan di sini li'annal quluba biyadillahi, karena hati-hati itu, hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang yang paling kafir hari ini ya suatu saat masuk Islam, Pak. Karena kita nggak tahu ya akhir hayat seseorang. Dan boleh jadi na'udzubillah min zalik ya, orang yang kelihatannya Islam hari ini, Pak, ya, kena sering ujub mungkin, ya, na'udzubillah min zalik. Boleh jadi banyak kita lihat para murtadin gitu ya, orang murtad. Bahkan ada yang semuanya Islam itu siapa namanya itu, Pak ya, tapi Islamnya pun nggak beres gitu ya. Dia mantan dosen pondok Al-Zaitun ya, Al-Zaitun ya. Nah, siapa nama itu, masuk Kristen, dia murtad, dia na'udzubillahi min zalik. Ini luar biasa. Makanya untuk itu kita sering berdoa kepada Allah ya. Apa doa kita, Pak? Doa yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Karena memang hati manusia itu di tangan Allah, maka hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah, Allah berikan kepada kita keistiqomahan ya, konsisten dalam agama ini sampai kita meninggal hendaknya. Maka orang yang Allah berikan istiqomah tentu orang yang berusaha untuk istiqomah. Tapi kalau seandainya orang itu memang dia tenggelamkan hatinya ke dalam dunia, dia masukkan hatinya ke dalam kubangan syubhat dan syahwat, nah, itu yang sering apa namanya itu, Pak, yang sering jatuh ke dalam sesuatu yang bisa melemahkan imannya. Maka para ulama itu menyebutkan asbab ziyadatil iman. Ada sebabnya gitu. Sebab iman itu meningkat. Maka seorang muslim yang cerdas maka mesti selalu menempuh jalan untuk meningkatkan keimanannya. Apa diantaranya, Pak? Diantaranya belajar ilmu syar'i itu. Karena belajar ilmu syar'i itu adalah jalan untuk mendapatkan surganya Allah. Makanya hadirnya diberikan oleh Allah orang yang insya Allah Allah kuatkan, Allah berikan keistiqomahan kalau seandainya dia punya keinginan, kecintaan terhadap ilmu agama. Nah, ini yang hadirnya ya. Makanya Rasulullah itu ya selalu menyampaikan mau'izah. Banyak sekali hadis-hadisnya bagaimana Rasulullah menyampaikan nasihat, menyampaikan mau'izah, menyampaikan ilmu kepada para sahabat, sampai-sampai Rasul SAW menyampaikan ilmu itu ketika sahabat diajak beliau berboncengan di atas keledai. Banyak sekali ya hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabat hatta di atas hewan tunggangan ya. Apalagi di masjid, Pak. Di masjid banyak sekali dalil-dalilnya. Rasul mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah, di masjid maksudnya, yatsluna kitab Allah. Apa yang mereka lakukan? Membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna fima bainahum wa yatadarasunahu, dan mereka saling mengajarkan Al-Quran tersebut sesama mereka.
Nah, termasuk mengajarkan Al-Quran itu adalah mengajarkan ilmu agama, karena ilmu agama ini semuanya bersumberkan kepada Al-Quran. Ini termasuk belajar Al-Quran ya Pak, belajar akidah termasuk belajar Al-Quran, belajar fikih, karena fikih itu sumbernya Al-Quran. Ya, belajar ilmu agama itu adalah termasuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu semuanya ada. Masalah akidah ada di Al-Quran. Masalah apa lagi Pak? Semua permasalahan, seluruh masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, yang mengantarkan kita ke surganya Allah, itu semuanya ada di Al-Quran. Makanya diri yang dimuliakan oleh Allah. Anna fihi bayana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqdir an yadfa'a adal musyrikin an nafsihi. Sesungguhnya di dalam hadis itu terdapat penjelasan bahwasanya Rasulullah tidak mampu untuk menolak gangguan orang-orang musyrik terhadap diri beliau. Di perang Uhud, lihat Pak, Nabi juga patah giginya, luka kepala Rasulullah. Ya, ini menunjukkan apa? Rasul tidak mampu untuk menolak mudarat terhadap dirinya. Yang menolak siapa Pak? Allah. Jadi kenapa orang-orang penyembah kubur hari ini berduyun-duyun ke kuburan orang saleh? Kalau kuburan Nabi tidak boleh Pak ya. Gitu ya. Ada polisi tauhid ya yang akan menjaga kuburan Nabi dari kesyirikan, pelaku kesyirikan kontemporer hari ini. Nak minta aja ya diusir. Karena Nabi marah Pak. Iya. Orang-orang minta sama Nabi. Kenapa? Nabi saja nggak bisa menolak mara bahaya yang menimpa beliau. Allah yang menolong beliau. Lalu kenapa tidak minta kepada Allah? Kenapa tidak minta diangkat musibah atau istighosah kepada Allah? Ini luar biasa. Kenapa tidak minta madad kepada Allah? Orang-orang sufi hari ini, orang-orang kuburi hari ini, mereka mengatakan madad ya Husain. Ini jelas Pak, banyak buktinya, bahkan direkam di media sosial banyak sekali. Madad didendang-dendangkan Syiah dan para sufi itu pelakunya. Nauzubillahi min zalik. Kenapa engkau gak minta sama Allah gitu ya? Nauzubillahi min zalik. Madad ya Husain. Madad itu artinya minta pertolongan, minta diluaskan rezeki, itu juga madad ya. Kenapa nggak minta sama Allah ya? Kenapa harus minta kepada makhluk Allah? Sungguh kecil Allah di mata mereka. Kemana Allah gitu ya? Kalau orang yang kuat tauhidnya, mereka selalu bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kenapa mereka dikatakan musyrik? Karena mereka menggantungkan hatinya bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Nah, termasuk juga sekarang manusia ada juga masuk ke dalam perangkap kesyirikan Pak, secara nggak nyata. Contoh, ada orang yang yakin sekarang, nah, kalau nggak mengajar saya di sekolah itu, kemana saya makan Pak Ustadz? Rezeki saya siapa? Nauzubillah ya. Bukan sekolah itu yang kasih kita rezeki hadirin, yang kasih rezeki Allah. Kalau nggak mengajar saya di situ makan saya gimana Pak Ustadz? Kalau nggak keluar saya di lembaga itu, di lembaga riba lah contoh yang paling parah gitu ya. Nah, bagaimana saya ngasih makan anak? Ya Allah, yang ngasih makan siapa Pak? Allah, bukan makhluk. Itu yang mesti ditanam kan? Itulah tauhid. Itu bagian dari tauhid rububiyah. Itu baru tauhid rububiyah itu. Ya, baru tingkatan tauhid yang dasar. Bukan tingkatan yang selanjutnya itu Pak. Ini tauhid rububiyah itu harus mengakar dalam hati kita. Maka orang-orang sufi Pak, tauhid rububiyahnya rusak. Kenapa? Karena mereka ya mengkaitkan hati mereka, keselamatan mereka bukan kepada Allah, namun kepada para wali. Wahai wali, tolong kami ya Allah. Banjir mereka minta tolong sama wali. Karena gempa minta tolong ke kuburan wali. Nauzubillahi. Kenapa nggak tolong sama Allah gitu? Wali itu pun wajib minta tolong sama Allah. Semua makhluk, yang nggak ada satupun makhluk melainkan mesti minta tolong kepada Allah, beristighosah kepada Allah. Ini luar biasa. Pak, istighosah kepada selain Allah itu
Jadi ketika orang mengatakan, kecuali orang nggak paham, kebanyakan orang sekarang kan nggak paham, ikutan aja, nggak paham dia makna yang dia ucapkan itu ya. Aghithna ya Rasulullah, nggak paham dia. Padahal makna dari katanya itu dia minta diangkat musibah yang menimpa itu, minta kepada Nabi gitu, bukan kepada Allah. Akan tapi orang sekarang latah Pak ya, apalagi anak-anak kita Pak, kita masukkan ke pondok yang nggak jelas, ke sekolah yang nggak jelas diajarkan sama gurunya pun nggak paham tuh Pak. Mereka hanya menikmati alunan musiknya, ya alunannya Allah enak kali, tapi maknanya mereka nggak paham. Ternyata maknanya mengandung kesyirikan, ya, yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka nggak paham gitu Pak. Itu kasihan kita. Banyak orang sekarang nggak paham Pak ya. Itulah yang dikatakan jahiliyah, itu bodoh terhadap masalah tauhid gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasul saja nggak mampu menolak kemudaratan, gangguan dari orang musyrik terhadap diri beliau, wala an ashabihi, dan juga dari para sahabatnya. Para sahabat banyak meninggal ketika perang Uhud, nggak mampu Nabi membelanya Pak. Hanya Allah yang mampu, kan seperti itu. Bal laja ila rabbih al-qadiri al-maliki. Bahkan Rasul kembali kepada Tuhannya al-qadir, Allah lah zat yang maha mampu, al-malik yang menguasai. Ini menunjukkan mimma yadullu ala butlani. Hal ini diantara yang menunjukkan batilnya ma ya'taqidu ibadul kubur, apa yang diyakini oleh para penyembah kubur, fil awliya'i wassalihin, terhadap para wali dan orang-orang saleh. Karena mereka luar biasa Pak. Kenapa mereka mau ngalap berkah ke kuburan, tawassulan di kuburan, ya, tabarukan di kuburan? Karena mereka meyakini itu kubur bisa mendatangkan manfaat terhadap mereka. Bahkan ada Pak orang sufi, orang awam sufi lah gitu, bukan saya katakan alim sufi gitu ya, orang awamnya. Kenapa Bapak tawassulan, tabarukan ke kuburan? Nanti di hari kiamat biar imam itu menolong kita gitu. Ya, bahkan ada juga di antara mereka mengatakan kalau kita nggak ikut mazhab Syafi'i, nanti Imam Syafi'i tidak akan menolong kita. Emang Imam Syafi'i menolong kita? Nggak bakalan. Nafsi. Bahkan para nabi sekali, kecuali Nabi Muhammad ya, yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah gitu ya, hanya Nabi Muhammad. Nabi Adam saja bilang nafsi, apalagi Imam Syafi'i gitu. Nah ini, itu keyakinan keliru dari sebagian orang-orang tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian hadirin ya, terakhir ya, karena mengingat waktu ya, ma yustafadu minal hadis, apa saja istifadah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, butlanu ta'alluq bil awliya'i wassalihin, batilnya ta'alluq itu Pak, menggantungkan hati, mengaitkan hati terhadap para wali dan orang-orang saleh. Nggak boleh kita gantungkan hati kita kepada wali, kita gantungkan kepada Allah yang telah menciptakan wali itu. Li talabi qada'il hajat, meminta untuk ditunaikan, dikabulkan kebutuhannya. Bahkan ada orang sufi Pak buat salawat semua mereka karang ya, namanya salawat fulus ya. Ya ada namanya tuh Pak ya. Nah, kalau kita baca salawat fulus itu di makam Habib si fulan ya, insya Allah kita punya balik-balik, punya fulus banyak, jadi orang kaya gitu. Nauzubillah. Ya ada Pak, itu bukan omdo, bukan omong doang Pak, buktinya ada datanya itu ya, salawat fulus namanya. Jadi kalau kita baca salawat itu dalam rangka bertabarruk ya, di kuburan wali, apalah nama walinya itu ya, Habibnya itu ya, nanti pulang-pulang kita insya Allah bertambah fulus kita gitu ya. Nauzubillahi min zalik. Sudah caranya bid'ah, keyakinannya syirik ya, ditambah niatnya dunia saja. Nauzubillah. Iya. Dunia ini cuma wasilah Pak. Dunia ini cuma alat untuk mendapatkan akhirat. Kalau ada orang kaya punya uang, uangnya diperalatnya, dijadikannya alat untuk mendapatkan surga, bersedekah, dia bantu penuntut ilmu gitu ya, berinfak, itu insya Allah harta akan mengantarkannya ke surga. Namun kebanyakan kita sekarang terbalik,
harta yang memperalat kita sekarang. Iya, kita dijadikan alat oleh harta untuk menjauhkan kita dari Allah. Makanya Allah dalam surah Al-Munafiqun itu mengingatkan manusia, kita juga Pak, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian diperalat, kata Allah, dilalaikan oleh harta dan anak kalian. Ingat kepada Allah dari sholat. Banyak nauzubillah di kampung gitu Pak, bukti nyata itu. Lama sewaktu pun ada azan-azan orang, oh kalau zuhur sih pun ada azan de apa dena deh. Orang pakai sawah katanya. Ya Allah, karena sawah dunia saja nggak azan dalam hati saya. Auzubillah, betul Pak. Itu fakta dan realita itu. Hanya kita aja yang azan. Alhamdulillah ada satu orang yang datang. Alhamdulillah Pak ya. Yang lainnya sibuk karena dunia. Auzubillah, sudah diperalat oleh dunia gitu. Seharusnya kita yang memperalat dunia untuk akhirat, ya kan? Ini enggak, kita yang dijadikan alat oleh dunia ini untuk mencintai dunia dan melalaikan akhirat. Ini kebanyakan ya kami lihat beberapa hari ini. Nauzubillah Pak, sedih sekali kita ya melihat kenyataan yang seperti itu. Bahkan di masyarakat di kampung itu Pak, banyak yang tidak sholat Pak. Subhanallah, yang sholat pun yang ke masjid ya bisa dihitung. Dari satu keluarga itu Pak, ini keluarga kami lah ya, itu nauzubillah, seolah-olah meninggalkan sholat itu bukan hal yang berat bagi mereka, Allah biasa gitu ya, seolah itu perkara yang ringan, padahal itu udah perkara yang berat. Meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada berzina, daripada membunuh sekalipun Pak. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam itu ya, tarkus sholat asyaddu minaz zina wa minal qatli. Meninggalkan sholat itu dosanya lebih parah daripada dosa ada orang berzina, pelacur dia, tapi dia sholat, lebih baik di sisi Allah daripada orang yang kelihatannya baik, suka bantu orang, infak sana sini, donasi sana sini, ya kan? Nah, tidak sholat dia, lebih baik pelacur tadi Pak. Namun walaupun dia melacur Pak ya, namun dia nggak meninggalkan sholat. Nah, itu lebih baik itu yang pelacur itu, karena meninggalkan sholat itu nauzubillah. Bahkan keislaman orang yang meninggal sholat itu diperdebatkan oleh para ulama. Mayoritas ulama salaf mengatakan walaupun dia malas-malas kafir juga itu. Ya kan, karena ada asar dari sahabat yang bahwasanya ulama salaf mengatakan kunna nu'addu ya tarkas shalah ya min kufril bawah. Sehingga Imam Ahmad berpendapat kalau seandainya orang meninggalkan sholat takas, walaupun malas-malas tetap kafir menurut mazhab Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i, lihat kalau orang itu meninggalkan sholat karena meyakini sholat nggak wajib itu kafir, itu memang sepakat ulama. Tapi berbeda ulama nanti kalau ada orang meninggalkan sholat karena malas, takasulan, tahawunan ya, kena kurang ya melalaikan sholat itu ulama berbeda pendapat. Tapi kalau ada orang nggak sholat dan meyakini sholat nggak wajib, itu sepakat Pak ya. Artinya apa Pak? Artinya keislaman orang yang meninggalkan sholat itu diperselisihkan oleh ulama. Ulama berdebat, ini orang yang nggak sholat ini masih Islam nggak nih gitu ya. Imam Ahmad mengatakan, kemudian ulama salaf mengatakan orang yang meninggalkan salat walaupun karena malas, walaupun dia masih meyakini hukumnya wajib, walaupun malas tetap kafir. Nah, sebagian ulama mengatakan enggak, dosa besar gitu. Namun dosa besarnya lebih besar dari membunuh orang, bahkan lebih besar daripada berzina dan dosa-dosa besar lainnya setelah kesyirikan. Syirik nomor 1 itu dosa besar nomor wahid. Nomor isnain, nomor 2 adalah tarkus shalah, meninggalkan sholat. Ini makanya Pak ya, kalau ada anak kita nggak sholat Pak ya, maka kita harus marah gitu. Makanya Rasul itu memerintahkan muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'ah, perintahkan anakmu sholat walaupun belum baligh. Ketika sudah memayyiz usia 7 tahun sudah disuruh dilatih untuk sholat, dilatih Pak. Jangan kita kan anak kita masih tidur ya, ya kan nggak enak nanti tidurnya kurang. Jangan Pak, bangunkan, dilatih gitu. Nah, kalau sudah usia 10 tahun wadribuhum, masih sholatnya malas-malas, pukul mereka, boleh dipukul.
namun tentu mukulnya jangan disiksa Pak ya. Mukul yang sehingga dia itu Pak ada apa namanya itu, ada spor jantung untuk dia gitu. Maksud saya itu ada penekanan, itu hal yang besar gitu Pak. Kalau anak kita maling Pak, marah anak kita Pak? Marah Pak? Kalau anak kita memperkosa orang marah anak kita Pak? Marah. Ternyata memperkosa itu lebih ringan dosanya daripada meninggalkan sholat. Seharusnya kita lebih marah lagi ketika ada anak kita nggak sholat, ya kan? Ditanya betul Pak sholat anak kita, karena kita akan ditanya oleh Allah kelak di akhirat. Kalau kita orang tua kita biarin aja nggak sholat, nanda, ya kan? Lantak sanalah, nauzubillah Pak, ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Kecuali kita sudah marah-marah betul, ya Pak ya, anak kita tetap keras kepala, ya kan? Mati saja nih anak lagi yang enggak, karena kerasnya saya menyuruh sholat, itu tentu insya Allah ada uzurnya Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita bayangkan seperti ini nih Pak, anak kita lagi enak-enak tidur Pak, tiba-tiba kamarnya terbakar. Kaget nggak kita Pak? Kaget. Kita akan berusaha untuk menari-nari anak kita, menyelamatkan anak kita dari api di kamar anak kita. Nah sekarang meninggalkan sholat itu lebih parah daripada api dunia, itu api neraka. Tentu kita akan bersemangat lagi menyelamatkan anak kita supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Ya, bagaimana kita sekuat tenaga kita tarik anak kita untuk sholat ya. Kenapa? Karena kalau nggak sholat, jangankan nggak sholat, melalaikan sholat saja sudah neraka. Jangankan nggak sholat, itu pentingnya sholat itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga tidak salah Rasul menjemput ibadah sholat itu Pak, dari Masjidil Haram kemana Pak? Afwan, dari Masjid Aqsa kemana? Ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kena pentingnya sholat. Makanya itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari menyia-nyiakan sholat dan melalaikannya, apalagi meninggalkannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian ya karena mengingat waktu ya karena mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena mengingat waktu ya. Mudah-mudahan ya apa yang telah kita sampaikan ini bisa kita amalkan, itu yang paling penting Pak ya. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari perbuatan kesyirikan, mengantungkan diri kepada makhluk, kemudian juga mengenai sholat, hal yang sangat penting Pak. Karena dewasa ini Pak, banyak sekali manusia kaum muslimin secara khusus yang melalaikan perkara sholat ini. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.